Bacaan Injil, Lukas 18, 1-8, Minggu 16 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai serta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 18, ayat 1-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, mengubah kebiasaan dan berdoalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Injil Lukas hari ini, Yesus menasehati agar kita berdoa tidak jemu-jemu dengan menggunakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dikisahkan seorang janda meminta pembelaan dari seorang hakim lalim, namun tidak digubris. Maka janda tersebut terus-menerus memohon, dan akhirnya dengan terpaksa si hakim mengabulkan permohonan si janda. Seorang hakim lalim saja, meskipun terpaksa akan membenarkan si janda, sebab ia merasa terganggu oleh sikap si janda yang terus-menerus meminta dibelah haknya atas musuhnya. Yesus mengatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kenyataannya banyak orang tidak tekun terus-menerus berdoa kepada Tuhan, sebab lebih memilih gunakan cara sendiri daripada berdoa. Terkadang berdoa hanya formalitas saja, karena cenderung memaksa dan tidak sabar menanti pembelaan Allah. Berdoa itu kelihatannya hal kecil, tapi ternyata sulit juga dipahami makna dari doa itu, sehingga dibutuhkan kesabaran menanti terwujudnya doa. Seringkali kita berdoa khusyuk pada saat ada masalah berat, atau sedang meminta berkat Tuhan. Tetapi, bila sekian lama doa, dan ternyata belum mendapat jawaban, maka biasanya mulai kendur berdoanya, hingga akhirnya jemu berdoa. Padahal kita tahu bahwa berdoa itu penting supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan, dan akhirnya sampai kita juga dapat mengasihi Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Semoga relasi kita dengan Tuhan makin nyata di dalam perilaku kita sehari-hari, dan semoga kita semakin mengasihi Allah dengan tidak berbuat dosa lagi, dan melakukan perbuatan baik yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.